Halo semuanya, hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Sebelumnya, jangan lupa subscribe, klik merahnya, klik loncengnya, agar dapat notifikasi pembelajaran dari Kak Dori Hutapea, like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, serta dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan, diterangkan dengan jelas. Artinya jelas ya adik-adik, memiliki arti yang jelas, definisi yang jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misal, A dilambangkan dengan A besar, B dengan B besar, C besar, dan D besar. Contoh-contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa berkacamata. Kumpulan siswa berkacamata memiliki definisi yang jelas, diterangkan dengan jelas. Siswa-siswa yang memakai kacamata. Jelas ya adik-adik, siapa-siapa saja. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Jelas, hewan yang berkaki 4. Ada apa-apa aja? Misal, ada sapi, ada kucing, dan lain-lain ya adik-adik. Yang ketiga, kumpulan huruf vokal. Jelas, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Dan yang keempat, kumpulan bilangan genap. Definisinya jelas. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang kelima, kumpulan kendaraan roda 4. Kumpulan kendaraan roda 4 adalah mobil dan lainnya. Contoh-contoh yang bukan himpunan. Yang bukan himpunan artinya kumpulan benda atau objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya tersebut tidak jelas, mengandung kata sifat, kata yang bermakna tidak pasti atau relatif. Contohnya, kumpulan makanan yang lezat. Ada kata sifat, ada kata yang tidak pasti atau kata yang relatif, yaitu kata lezat. Menurut adik-adik, makanan A merupakan makanan yang lezat. Tetapi menurut Kak Dori, makanan A adalah makanan yang biasa-biasa saja. Atau kumpulan lukisan yang indah, ada kata sifat indah. Menurut adik-adik, lukisan tersebut tidak indah. Lukisan tersebut biasa-biasa saja. Tetapi menurut Kak Dori, lukisan tersebut indah, bagus, mantap, keren. Jadi ada makna yang tidak pasti atau relatif, yaitu kata indah. Dan contoh lainnya adalah kumpulan siswa yang cerdas. Menurut adik-adik, si B merupakan siswa yang cerdas. Tetapi menurut kakak, si B adalah siswa yang biasa-biasa saja. Malah yang cerdas adalah si C. Oke adik-adik, ada kata indah, ada kata lezat, ada kata cerdas. Itu merupakan kata sifat, kata yang memiliki makna tidak pasti atau relatif. Contoh-contoh yang mengandung kata sifat adalah cantik,
ganteng. Apalagi ya adik-adik? Pandai, rajin, malas. Itu merupakan kata sifat, kata yang relatif. Semoga dari contoh-contoh soal yang Kak Dori jelaskan mengenai himpunan dan bukan himpunan dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami. Kita akan lanjut ke cara mendaftarkan anggota-anggota himpunan. Oke adik-adik, kita akan lanjut cara mendaftarkan anggota-anggota himpunan. Ada soal yang pertama, sudah Kak Dori tulis. Yang pertama adalah himpunan kendaraan roda 4. Apa-apa aja himpunan kendaraan roda 4? Himpunan kendaraan roda 4 ada mobil, ada pick up, ada minibus, dan juga ada taksi. Itu adalah kendaraan-kendaraan roda 4. Yang kedua adalah himpunan bilangan caca. Oke adik-adik, himpunan bilangan caca dimulai dari 0. Bilangan caca dimulai dari angka 0. Tetapi kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Kalau bilangan bulat merupakan kumpulan-kumpulan bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan 0. Bilangan caca dimulai dari angka 0. Kita perhatikan soal yang kedua, himpunan bilangan caca kurang dari 10. Ada kata kurang dari 10, artinya angka 10 di sini tidak masuk. Maka himpunan bilangan caca kurang dari 10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya sampai angka 9. Kita akan lanjut. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Kurang dari 10, artinya angka 10 tidak masuk ke dalam anggota. Maka bilangan asli kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Oh ya adik-adik, dalam penulisan anggota harus menggunakan kurung kurawal. Seperti ini adik-adik, kurung kurawal berbeda dari kurung biasa. Kita akan lanjut ke soal yang keempat, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Yang kurang dari 10 berarti hanya sampai 9. 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri. Bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri. Kalau kata Kak Dori, bilangan prima bisa kita sebut sebagai bilangan yang pelit, yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri. Misal, bilangan 2, angka 2. Angka 2 ini habis dibagi dengan 1. 2 dibagi dengan 1 adalah 2. Habis artinya tidak koma-koma ya adik-adik. Tidak koma-koma, artinya bulat bilangan tersebut kalau dibagi. Jadi 2 dibagi 1 adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Angka 3. Angka 3 di sini adalah bilangan prima. Karena hanya habis dibagi 1 dan dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah 3. 3 bagi 1 adalah 3. 3 bagi 3 adalah 1. Lanjut, kenapa angka 4 bukan bilangan prima? Karena angka 4 bisa habis dibagi dengan 2. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi, angka 4 ada 3 pembagian yang habis. Yang pertama, 4 dibagi dengan 1 sama dengan 4. 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Yang ketiga adalah 4 dibagi dengan dirinya sendiri. 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Maka angka 4 bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan bilangan yang lain, bilangan angka 2. Jadi 4 bukan bilangan prima. Sehingga himpunan bilangan prima kurang dari 10, Maka
2, 3, 5, 7. Kurang dari 10. Lanjut. Himpunan bilangan genap kurang dari 10. Bilangan genap. Bilangan genap lawan dari bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil dimulai dari angka 1, maka bilangan genap dimulai dari angka 2. Yang kurang dari 10. Kurang dari 10, maka 2, 4, 6, 8. Angka 10 di sini tidak masuk. Lanjut, yang ketujuh. Himpunan bilangan pembagi. Pembagi dari 12. Pembagi dari 12 adalah faktor dari 12. Berapa kali berapa yang hasilnya adalah 12. Jadi himpunan bilangan pembagi dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1 dikali 12 sama dengan 12. 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Oke adik-adik, jadi bilangan pembagi dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang ke-8, himpunan huruf vokal. Huruf vokal tadi sudah Kak Dori jelaskan, udah Kak Dori sebutkan. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Yang ke-9, himpunan huruf pembentuk kata matematika. Jadi kita tulis dulu dari huruf yang terkecil. Alfabet dari huruf yang terkecil adalah huruf A. Kita mulai dari A. A sudah. Lanjut E. E. Lanjut I. I. Lanjut K. K. Lanjut M. M di sini ada 2. Kalau M di sini ada 2, kita tulis sekali saja. M. Lanjut T. T juga, T di sini ada 2. Maka kita tulis sekali saja T. Sehingga himpunan huruf pembentuk kata matematika adalah A, E, I, K, M, T. Yang terakhir, 10. Himpunan bilangan bulat antara negatif 4 dan 5. Bilangan bulat adalah kumpulan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Antara artinya negatif 4 dan angka 5 tidak masuk ke dalam anggota. Sehingga setelah angka negatif 4 adalah negatif 3, angka yang lebih besar. Angka dari negatif 4 yang lebih besar adalah negatif 3. Lalu angka sebelum 5, angka yang lebih kecil dari angka 5 adalah 4. Himpunan bilangan bulat antara negatif 4 dan 5 adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa penulisan kurung kurawal. Penulisan kurung kurawal seperti ini adik-adik, kakak jelaskan di sini. Pertama kali kita tulis huruf himpunan dulu. Tulisan himpunan adalah diawali dengan huruf kapital A. A sama dengan kumpulan bilangan asli. Kumpulan bilangan asli, maka A sama dengan, kita buat kurung kurawal seperti ini adik-adik. Kumpulan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini tidak ada batasnya, maka kita buat tak hingga. Tak hingganya cukup dengan tanda titik 3. 1, 2, 3. Titik 3 ya adik-adik, tidak boleh lebih. Lalu di belakangnya kita buat kurung kurawal. Yang B. Yang B, penulisan himpunan dengan huruf kapital, huruf besar. D sama dengan kumpulan bilangan caca. Bilangan caca
dimulai dari angka 0. B sama dengan kurung kurawal dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya, karena di sini tidak ada batasnya, maka dan seterusnya. Kalau dan seterusnya, kita buat titik 3, 1, 2, 3. Kurung kurawal. Yang C. C sama dengan kumpulan bilangan bulat. Maka C sama dengan kurung kurawal, buka kurung kurawal, bilangan bulat. Dimulai dari negatif. Karena tidak ada batasnya, maka negatifnya titik, titik, titik. Artinya dan seterusnya. Koma, negatif 5, negatif 4. Semakin dia ke kanan, semakin besar. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Titik 3. Tutup kurung kurawal. Oke adik-adik, semoga dari soal-soal yang Kak Dori jelaskan mengenai himpunan bilangan dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa diulang kembali. Semakin banyak belajar, semakin bisa. Semangat ya. Oke teman-teman, oke adik-adik. Terima kasih adik-adik, terima kasih semuanya. Jangan lupa juga subscribe bagi adik-adik yang belum subscribe. Klik merahnya, klik loncengnya, dan juga like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, serta dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Bye-bye!